Pernah kebayang nggak ada bank super besar yang untungnya puluhan triliun rupiah, tapi para investornya malah cemas? Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah teka-teki finansial yang menarik ini. Oke, jadi begini alur cerita kita. Kita mulai dari angka laba Bank Mandiri yang kelihatannya keren banget, tapi ternyata membingungkan. Terus kita bongkar kinerjanya buat cari tahu kok bisa pendapatan naik, tapi untungnya malah turun. Nah, setelah itu kita adu strateginya sama bank lain yang ceritanya beda total. Dan di akhir, kita akan lihat ini semua artinya apa buat kita sebagai investor. Yuk kita masuk ke bagian pertama, soal laba jumbo yang bikin pusing ini. Jadi laporan keuangan terbaru dari Bank Mandiri, atau kita sebut aja BMRI ya, itu nunjukin sesuatu yang aneh banget. Ada kontradiksi besar di sana. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya laba segede ini, hampir 39 triliun rupiah loh, malah jadi kabar buruk? Angka yang harusnya bikin bank lain iri, kok ini malah bikin investor garu-garu kepala? Ini nih, misteri utamanya yang mau kita pecahkan. Coba kita lihat angkanya dulu deh. Dari Januari sampai Oktober 2025, Bank Mandiri ini untung bersih 38,89 triliun rupiah. Gila kan? Ini angka yang nunjukin betapa raksasanya bank ini. Tapi, tunggu dulu. Disinilah plot twistnya. Angkanya emang jumbo banget. Tapi kalau kita bandingin sama periode yang sama tahun lalu, labanya ini ternyata anjlok. Turunnya lumayan dalam, 9,70%. Nah, ini yang bikin investor jadi bingung. Raksasanya sih masih raksasa, tapi kok kayaknya larinya mulai melambat ya? Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi, kita lihat perjalanannya dari bulan ke bulan. Soalnya, angka total setahun itu kadang menipu, nggak cerita lengkap. Di balik angka itu ada kisah start yang kenceng, tapi di tengah jalan malah loyo. Biar gampang ngertinya, kita perlu paham dulu dua istilah ini, laba kumulatif dan laba diskret. Gampangnya gini deh, bayangin Bank Mandiri ini pelari maraton. Laba kumulatif itu total jarak yang udah dia tempuh dari garis start. Nah, kalau laba diskret, itu tuh kecepatannya di tiap kilometer. Penting banget buat bedain ini, biar kita bisa lihat, ini pelarinya di tengah jalan kok jadi melambat ya. Nah, ini dia kecepatan larinya BMRI sepanjang tahun. Lihat deh polanya. Kuartal pertama, wih kencang startnya bagus, tumbuhnya positif. Tapi lihat, begitu masuk kuartal 2 dan 3 langsung anjlok parah. Minus belasan persen dibanding tahun lalu. Mestinya kayak ngos-ngosan. Terus di bulan Oktober ada sedikit perbaikan sih. Tapi naiknya tipis banget, nyaris nggak kerasa. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa begini? Pendapatan naik, tapi kok labanya malah turun? Aneh kan? Yuk kita jadi detektif sebentar. Kita cari di mana bocornya mesin laba BMRI ini. Nah, ini dia biang keroknya. Coba lihat, di sisi kiri, pemasukan atau pendapatannya sebenarnya oke loh. Pendapatan dari bunga naik, dari fee juga naik, sehat. Tapi, coba geser pandangan ke kanan. Lihat bebannya. Ini yang gila-gilaan naiknya. Beban bunga melonjak hampir 23%. Dan lihat ini, beban promosi meledak sampai 149%. Nah, disinilah embernya bocor. Tapi, biar adil, nggak semuanya jelek kok. Ada juga sisi positifnya. Mesin pendapatannya itu intinya masih kuat. Terus kualitas kreditnya juga membaik. Artinya cadangan buat nutupin kredit macet bisa dikurangin sampai 25%. Itu bagus banget. Plus, mereka juga dapat untung dari jual-jual aset. Jadi masih ada yang bisa diapresiasi. Nah, tapi balik lagi ke masalah utamanya. Ini dia biang keladinya. Biaya dana alias bunga yang harus dibayar buat narik simpanan nasabah itu meroket 23%. Belum lagi biaya pegawai, biaya promosi yang tadi kita lihat gila-gilaan, sama biaya operasional lain. Semuanya bengkak. Jadi intinya begini, BMRI memang jago cari duit, tapi ongkos buat cari duitnya itu jauh lebih mahal dari sebelumnya. Cerita BMRI ini jadi makin seru kalau kita punya pembanding. Nah, sekarang kita lirik bank lain. Kita lihat strateginya CMB Niaga, yang kodenya BNGA. Ceritanya beda banget. BNGA ini ceritanya kebalikannya BMRI. Ukurannya lebih kecil, pendapatan tumbuhnya juga santai aja, nggak sekencang BMRI. Tapi anehnya, laba bersih mereka malah naik. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Ternyata salah satu senjata rahasianya itu dana murah atau istilah kerennya kasa.
Ini tuh uang nasabah yang ngendep di rekening giro sama tabungan biasa. Bunganya kan kecil banget, bahkan ada yang nol. Nah, BNGA ini jago banget ngumpulin dana murah kayak gini. Porsinya makin gede. Hasilnya? Ya jelas, biaya dana mereka jadi bisa ditekan habis-habisan. Oke, sekarang waktunya pertarungan. Kita adu langsung. Si raksasa lawan si efisien. BMRI versus BNGA. Kita bakal lihat gimana dua strategi yang beda 180 derajat ini berhadapan. Ronde pertama kita lihat hasil akhirnya, labanya. Wah, kontras banget. Laba BMRI minus hampir 10%. Sebaliknya, laba BNGA malah tumbuh positif lebih dari 6%. Jelas ya, di ronde ini, si efisien menang telak lawan si raksasa. Lanjut, ronde kedua, soal cari duit alias pendapatan. Nah, kalau di sini BMRI juaranya. Nggak ada lawan. Pendapatan bunganya tumbuh hampir 10%. Jauh banget dibandingin BNGA yang total pendapatannya cuma naik sekitar 1%. Jadi soal tenaga, mesin BMRI jelas lebih ngebut. Dan ronde ketiga, ronde penentu, kontrol biaya. Nah, disinilah letak perbedaan paling pentingnya. Beban BMRI itu meroket karena mereka bakar duit buat ngejar pertumbuhan. Sementara BNGA, bebannya dijaga ketat, hampir nggak naik sama sekali. Ini nunjukin disiplin tingkat dewa dalam ngatur pengeluaran. Jadi kalau kita rangkum, resep suksesnya BNGA itu simple aja, ada 3. Pertama, tahan biaya operasional biar nggak bengkak. Kedua, kumpulin dana murah sebanyak-banyaknya. Ketiga, kelola resiko kredit dengan pinter biar nggak ada kredit macet. Strategi yang fokusnya ke kualitas laba, bukan cuma gede-gedean doang. Dan kutipan ini pas banget buat nyimpulin semuanya. Pertanyaannya sekarang itu udah geser. Bukan lagi siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling jago mengubah pendapatan jadi untung. Nah itu dia, efisiensi jadi kata kuncinya. Oke, akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Terus, kita sebagai investor harus gimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua bank dengan dua filosofi yang beda banget ini? Jadi, pilihannya sekarang jadi jelas banget kan? Di satu sisi ada si raksasa pertumbuhan BMRI. Strateginya jadi yang terbesar, dominasi pasar, walaupun ongkosnya mahal. Di sisi lain ada si ahli efisiensi BNGA. Fokusnya kerja rapi, kontrol biaya, dan hasilin laba yang berkualitas. Dua-duanya punya plus minus, punya tantangannya sendiri-sendiri. Nah, sebagai penutup, saya lempar pertanyaan ini ke Anda. Coba renungkan. Kalau harus milih, Anda mau taruhan di mana? Di si raksasa yang lagi berjuang mati-matian ngendalin biayanya yang meledak? Atau di pemain yang lebih ramping, tapi disiplinnya kuat dan pertumbuhannya lebih sehat? Gak ada jawaban yang salah, pilihannya ada di tangan Anda.